Ya, shalom. Ya, baik. Selamat sore. Berjumpa lagi bersama-sama dengan webinar Pelita Indonesia Timur atau Yayasan Pelita Indonesia Timur hari Senin tanggal 9 Maret 2026. Kali ini kita mengambil tema atau topik yaitu microbiome atau dikatakan pembentuk kehidupan dan penentu masa depan kita. Sekali lagi, bagaimana untuk membentuk satu kehidupan dan penentu untuk masa depan kita, tentunya tentang microbiome. Dan pembicara kita pada saat ini atau narasumber kita pada saat ini adalah Bapak Prof. Antoni Suwanto, ya. Prof. Antoni Suwanto, beliau merupakan pakar di mana tentang microbiome yang ada dari IPB. Selamat sore, Pak Prof. Antonius. Selamat sore. Sudah hadirkah? Oke, kalau belum hadir nggak apa-apa. Baik, dan kita yakin percaya bahwa apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita saat ini merupakan sesuatu yang harus kita pelihara, harus sesuatu yang kita jaga, bumi, tanah, dan air. Dan inilah yang akan kita dengarkan bersama-sama tentang microbiome ini. Sebelumnya kita masuk di dalam pemaparan kita karena waktu perlu banyak untuk menjelaskan tentang microbiome ini. Sebab itu mari kita masuk di dalam doa bersama-sama. Nanti saya minta dengan kasih Kristus yaitu Bapak ya sebentar Bapak Sinyo dari Sumba Tengah bisa doakan doa pembukaan buat kita semua pada sore hari ini. Silakan. Baik, ya. Selamat sore. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, kemurahanmu di dalam kehidupan kami. Sore hari ini kami akan memulai kelas Zoom kami. Tuhan kiranya memberi kami hikmat, pengertian, supaya setiap materi yang kami dengar benar-benar memberkati kehidupan kami untuk kelangsungan pelayanan kami masing-masing. Terlebih dalam dunia pertanian, sungguh kami melihat bahwa keajaiban Tuhan sungguh terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kami terus memuliakan Tuhan. Terima kasih para pemateri yang akan memaparkan materi. Tuhan kiranya memberkati, bahkan kami semua, Engkau memberkati, berikan kami cuaca yang bersahabat, sehingga signal, semua perangkat yang kami pakai, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Sinyo. Sama-sama, Pak. Doanya. Ya. Baik, Bapak Ibu, menyingkat waktu karena waktu kita perlu banyak sekali tuh tentang perihal tentang microbiome ini. Saya serahkan langsung kepada Merna untuk bawa kita dalam pujian penyembahan. Silakan Merna. Terima kasih Pak Yefta, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya sore hari ini. Seperti biasa, saya mengundang kita semuanya Bapak Ibu untuk memulainya dengan menaikkan satu pujian. Bagi Bapak Ibu yang tahu pujian ini, silakan untuk bisa ikut bernyanyi bersama-sama dan bisa minta tolong Kak Joshua untuk bisa putarkan pujiannya. Kenyataanmu sempurna atas kami Tuhan, dan jalan-jalanmu tiada pernah dapat kami selamatkan. Jauh tak terselam.
keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap rencana dan rancangan-Mu atas hidup kami. Haleluya. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, sebelum waktunya saya serahkan kepada Pak Yefta. Bapak Ibu, kami dari PIT tetap mengundang kehadiran Bapak Ibu semuanya di pertemuan kita Senin yang akan datang dengan tema kita kuasa terapeutik, kuasa perspektif berbasis bukti ilmiah. Bersama narasumber kita Dr. Elizabeth Subrata. Beliau merupakan pembicara senior di seminar kesehatan dan juga penggerak dapur sehat di Jakarta. Jadi silakan kembali bergabung bersama kami Bapak Ibu di waktu yang sama pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat dan dengan link yang sama tentunya. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan e-sertifikat melalui pertemuan kita sore hari ini nanti dapat mengisi link absensi yang akan dibagikan oleh Saudara Rivaldo dengan menyertakan nomor kontak yang bisa dihubungi ya Bapak Ibu. Dan juga kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali turut menghadiri webinar di sore hari ini. Bila Bapak Ibu tidak berkeberatan, mungkin bisa memberikan nomor kontaknya kepada saya, sehingga kami dari PIT tetap dapat menginformasikan info-info terbaru seputar daripada kegiatan PIT ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Yefta. Ya, terima kasih Merna. Seperti tadi pujian mengatakan bahwa rancangan-Mu penuh damai, arti kehidupan kalau kita bersama-sama dengan rancangannya Tuhan. Nah, sebelum kita mendengar pemaparan tentang apa yang diterangkan oleh Prof, kita akan dengarkan dulu firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Daniel Alexander. Selamat sore, Papi. Sudah masuk kah, Papi? Sudah tadi Pak Yefta. Where are you? Ini harus nyanyi. Father, how are you today? Where are you today? Papi? Ini. Shalom, Gimana, shalom. Sudah bisa dengar? Bisa, Halo? bisa. Bisa dengar ya? Bisa. Ya, saya lagi di jalan ini. Sebentar, mana videonya ini? Aduh. Tunggu.
Kok nggak bisa dibuka? Atau Videonya kok nggak bisa dibuka sebentar. Saya lagi di jalan ini. Sebentar ya, sebentar. Di negara iya. Kenapa? di negara mana? Sebelah bumi belah mana? Lagi di Belanda. walah. Nah, sudah bisa kebuka nggak? Sudah. Oke, ya udah. Maaf ini kacamatanya jadi hitam. Karena kalau kena matahari jadi enggak ini sudah. Shalom. Sama Saya Pi. lagi ada di Sama Delft. kita. Saya lagi di kota Delft. Iya. Oke, shalom. Hari ini kita bersyukur akan diajar oleh seorang pakar. Ya, saya percaya sebagian besar kita akan merasa asing kalau mendengar kata mikrobiom. Ya, pasti asing sekali. Ya, tapi saudara, kalau kita melihat di semua literatur tentang mikrobiom ini, itu sangat luar biasa. Kita bisa kagum kepada Bapa di surga, pencipta segalanya. Saudara, mikro itu sebuah istilah dalam ilmu pengetahuan yang memberitahu kita betapa hebatnya Tuhan itu menciptakan hal-hal kecil. Mikro, kita mendengar istilah kata mikro dan makro. Mikro itu nggak cuma kecil, tapi juga tidak hanya sangat kecil. Pokoknya mata telanjang nggak bisa melihat yang disebut mikro. Nah, kita nggak lihat. Tetapi ternyata di seluruh hidup kita, Tuhan ciptakan mikrobiom ini. Memang ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Nah, kita yang bicara pasti yang bagus. Biom itu diambil dari kata bio atau bios. Bahasa Yunaninya, bios. Nah, itulah kehidupan. Jadi kalau digabungkan mikrobiom adalah sebuah kehidupan yang terkecil. Wah, itu luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Mata kami nggak melihat barang itu. Tetapi ada sekian triliun. Kalau dihitung secara satu persatu, mikrobiom ada di hidup kita. Hidup kami, terima kasih, ada di usus kita paling banyak. Dan di bagian-bagian lain dalam hidup kita. Kita bersyukur. Bertambahnya ilmu pengetahuan, Ibu Bapak Saudara-saudara, berarti bertambah bukti bahwa Alkitab itu adalah kebenaran. Ya, Alkitab itu adalah kebenaran. Karena teknologi makin maju, berarti yang tertulis ribuan tahun yang lalu bisa terbukti sampai pada hari ini. Itu sangat mengagumkan. Kalau kita melihat Kejadian pasal 1, ketika Tuhan menciptakan apa saja, saudara, maka selalu ada kata itu baik. Bahkan ada kata yang diciptakan itu sangat baik. Saudara, apa saja yang Tuhan ciptakan itu pasti ada gunanya. Dan kita bersyukur untuk anugerah Tuhan itu. Sekarang kita akan baca satu ayat ini. Saya tidak tahu siapa yang akan membacakannya. Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Ya, tolong dibacakan ayat ini. Roma 11 ayat 36. Siapa yang mau baca? Pak Yefta mungkin saya masih di jalan, Bi. Oh iya, nggak tahu siapa, Mirna atau siapa, boleh minta maaf. Saya juga di jalan, nggak bisa buka Alkitab ini. Merta, bisa Merta? Ya, Mirna. nggak apa-apa. Di mana Ya. Pi tadi? Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, ayat ini pendek. Tetapi justru satu ayat ini, itu mencakup seluruh isi firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu.
Segala sesuatu. Segala sesuatu. Maka kalau kita mendengar kata segala sesuatu, kita tidak bisa memilah-milah, memisah-misah. Oh, nomor sekian sampai nomor sekian itu segala sesuatu. Yang nomor sekian sampai nomor sekian itu bukan segala sesuatu. Enggak bisa. Nah, dari ayat ini kita menemukan betapa dahsyatnya the creator, pencipta alam semesta. Bukan cuma pencipta bumi, bukan cuma pencipta manusia, pencipta alam semesta. Segala sesuatu itu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia dan akan kembali kepada Dia. Dan kalimat terakhir, maka semuanya untuk kemuliaan Dia. Ibu bapak, saudara-saudara, kita bersyukur dengan teknologi informasi. Setiap hari, sekarang kita nggak butuh koran kayak dulu, nggak butuh televisi, nggak butuh radio seperti dulu. Semua ada di handphone kita. Yang punya smartphone, ya HP canggih. Kita bisa mendengar berita yang apa saja. Nah, dari sini kita menemukan ternyata makin canggihnya teknologi, maka makin terbuka rahasia-rahasia kebenaran yang tertutup ribuan tahun ini. Dan salah satunya mikrobiom ini. Walaupun mikrobiom ini belum terlalu lama ditemukan, tapi mereka sudah ada sejak Tuhan menciptakan alam semesta ini. Baru ditemukan berapa puluh tahun terakhir ini. Dan itu kan luar biasa. Kita pernah mendengar kata ekoenzim. Wah, luar biasa. Nah, semua hal yang disebut termasuk kelompok benda-benda mikro. Wih, sungguh-sungguh luar biasa. Nah, dari Roma 11 ayat 36, maka kita punya istilah. Pencipta alam semesta, our creator, kreator. Ya, itu hanya Yahweh, Elohim, Adonai kita. Tapi setan itu imitator. Kita tahu bukan bedanya imitator dan kreator. Nah, kalau imitator itu peniru dan pemalsu. Dan itu yang setan buat. Pokoknya apa saja yang Tuhan kita buat, lagi sekali saya katakan apa saja yang Tuhan ciptakan, apa saja. Selalu di counter, selalu dilawan, selalu diberi yang palsu oleh setan. Karena memang mereka itu imitator. Bersyukur kepada Bapa di surga. Saudara dan saya tidak perlu mengenali yang palsu. Ayo kita kenali yang asli, yang original. Maka itu ketika banyak barang palsu di dunia ini, maka para kolektor barang mahal, barang antik, ya, jam-jam mahal dan sejenisnya, maka jauh lebih baik kita mengenali yang asli. Begitu kita kenal yang asli, maka yang imitator, yang palsu langsung tahu, ah, ini palsu. Terima kasih untuk hari ini kita bisa belajar tentang mikrobiom yang sangat berguna untuk semua kehidupan kita. Bukan cuma untuk kehidupan manusia, tetapi untuk kehidupan semua ciptaan Tuhan. Dan khususnya kita di PIT, kita ada di sebuah wadah yang namanya Tante Rika. Pertanian, peternakan, perikanan. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Nah, Tante Rika ini sangat memerlukan mikrobiom. Nggak cuma sekedar pupuk yang organik saja, tapi ada hal-hal lain yang kita akan pelajari. Terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa. Untuk kita bisa belajar supaya semua proses peternakan, perikanan, pertanian kita makin sehat dan menghasilkan semua makanan, semua yang dibutuhkan oleh manusia, baik sayur, protein hewani, protein dari daun-daun hijau, dan semuanya akan menyehatkan tubuh kita. PIT luar biasa. Satu-satunya pelayanan bukan cuma di Indonesia, tapi PIT ini satu-satunya pelayanan yang ada di dunia. Yang membahas lengkap
dengan para ahli yang dipanggil untuk mengajar kita. Terima kasih Pak Andoyo, Pak Wisnu, Pak Kacung, Yepta, Mirna, Pak siapa Yosef, Yonatan ya. Itu sangat luar biasa. Yosua, sehingga semua kita makin hebat, makin luar biasa. Sukses untuk PIT, bravo untuk PIT. Ayo kita belajar tentang mikrobiom hari ini. Terima kasih Bapak di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, saya kembalikan kepada host kita. Baik, Papi. Ya, Terima kasih. lihat kota Delft. Ternyata makrobiom itu sudah tercatat di Alkitab. Sesuatu Amin. dari oleh dia untuk dia. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berarti ini hal yang dari Tuhan perlu kita pelajari lebih detail lagi. Sebab itu hari ini kita akan bersama-sama dengan seorang pakar yang sudah dipilih oleh Tuhan, sehingga hari ini beliau bisa memberikan waktu buat kita semuanya. Dan tentunya ini adalah hal yang harus kita hormati supaya kita dapat sesuatu yang baru dari Prof. Antonius Suwanto, pakar mikrobiologi dari IPB. Waktu dan tempat saya berikan kepada Prof. Selamat sore, Prof. Antonius. Selamat sore, Pak Antonius. Bagaimana Yosua? Apakah sudah masuk? Sepertinya ini belum ada. Belum ada ya? Oke, baik. Kalau belum ada, mungkin Mbak Erna bisa bersiap-siap sambil saya juga memperkenalkan, karena waktu kita tadi sebenarnya sudah diminta supaya waktu kita lebih panjang untuk pemaparannya, tapi ternyata pakar kita belum hadir. Saya perkenalkan dulu ya, bahwa pemimpin Yayasan Pelita Indonesia Timur ini kami selama 7 tahun, masuk ke tahun yang ke-7 ini, kami memberikan yang terbaik karena segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan, bagi Tuhan. Dan inilah yang pelayanan kami dari PT diketuai atau dipimpin oleh Bapak Handoyo. Selamat sore Pak Handoyo. Ya, selamat sore Bang Jim, kita buka kamera. Ya, terima kasih Pak Yeva, tapi Pak Anton baru masuk Pak. Mungkin lebih baik langsung ke Pak Anton. Silakan. Oke, baik. Baik. Oke, baik. Selamat sore Prof. Anton. Selamat sore Prof. Anton. Dengar suara saya? Ya, Pak. Silakan. Sudah dengar? Ya, selamat sore. Selamat sore. Baik, silakan Prof. Anton untuk memberikan berkat buat kita semua yang hadir di sini. Oke. Jadi sekarang acaranya acara yang ke saya ya, Pak? Iya, betul sekali. Oke, udah. Ini saya mau share screen dulu, bentar. Oke, sudah bisa dilihat ya? Halo? Halo, halo. Ya, Sudah bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke. Jadi yang saya mau bicarakan ini mengenai mikrobiom ya. Jadi ini adalah seluruh makhluk yang tidak kelihatan yang ada di tubuh kita, bisa di tanaman, bisa di tanah, macam-macam di situ. Nah, ini yang saya akan mau bicarakan. Pertama, kita lihat dulu. Kalau kenal dengan apa yang digambar di sini, mungkin ada yang bisa menjawab ya,
Apa ini sebetulnya? Ada yang tahu di antara di sini? Apakah ada yang mengerti apa yang dimaksudkan di gambar ini? Halo? Ini seperti kayak permen memang. Tapi ini sebetulnya bukan menggambarkan permen. Ada yang mungkin kebayang kan sebetulnya? Apakah ada yang di audiens ini yang mengetahui? Mungkin nggak bisa ada audionya ya, Pak Handoyo? Itu Pak di chat ada yang jawab hemoglobin, ada yang jawab sel darah, Oh iya ya, nggak oke eritrosit. ya udah. Ini sel darah merah. Sel darah merah itu merah karena mengandung hemoglobin, betul ada. Jadinya sudah ada yang menjawab ini adalah sel darah merah. Sel darah merah kita membawa hemoglobin. Hemoglobin itu yang bisa kemudian membawa oksigen ke seluruh tubuh kita. Lalu kemudian juga dia mengambil CO2 dari paru-paru, kemudian dikeluarkan. Ini kan kecil. Kita nggak pernah lihat ini sebetulnya. Kalau kita mau melihat ini, baru pakai mikroskop. Yang kita lihat kalau kita berdarah, itu cuma cairan berwarna merah. Ini sama kayak kita memberikan warna merah ke air gitu. Airnya kan berwarna merah. Tetapi kita nggak melihat ini kan sebetulnya. Karena dia sebetulnya kecil-kecil. Ini adalah sel kita. Salah satu dari sel kita. Dari sekian banyak sel. Jadi sebetulnya sel kita itu nggak kelihatan. Nah, manusia itu banyak selnya. Kita itu komunitas dari banyak sel sebetulnya. Bukan cuma sel yang satu ini, sel darah merah aja, salah satu yang penting. Nah, jadi kalau kemudian dihitung di tubuh manusia itu bisa ada 10 triliun selnya. Jadi yang menyusun tubuh kita itu terdiri dari sel yang kecil-kecil nggak kelihatan. Bahkan kulit kita pun sebetulnya nggak kelihatan selnya itu. Tetapi karena dia disusun-susun banyak, jadi kita kelihatan nampak ada kulit di situ. Demikian juga kayak paru-paru, jantung, usus, ya macam-macam di sini. Gigi, tulang, dan semuanya itu adalah sel-sel kita yang kalau dijumlah, yang kecil-kecil ini nggak kelihatan itu jumlahnya itu ada 10 triliun ini. Nah, karena jumlahnya 10 triliun, meskipun nggak kelihatan, maka kita berwujud kelihatan. Ya, meskipun tidak kelihatan, tapi akan kelihatan karena itu tumpukan gitu. Tumpukan dari yang kecil-kecil ini tadi, yang nggak terlihat ini tadi. Jadi itu sebetulnya hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Nah, sekarang kalau kita lihat ini, sel kita yang sangat beragam ini, sebetulnya ini menarik. Satu individu itu tadi 10 triliun. Ini jauh lebih banyak dari manusia di bumi. Tapi kan kita lihat nih di sini. Sel-sel kita ini dari lahir sampai kita itu meninggal dunia, itu nggak ada yang kemudian bertengkar gitu. Dan dia merupakan bentuk ekspresi dari sel yang tadinya satu, yaitu dari sel telur dan sel sperma, itu membentuk 10 triliun sel ini dan beragam gitu. Tapi mereka bisa hidup bersama. Nah, ini ada hal yang perlu kita lihat karena ini merupakan bagian dari eh, ciptaan ya yang sudah berevolusi sekian juta tahun pada dasarnya untuk manusia sendiri. Itu kenapa bisa seperti itu gitu. Nah, itu kalau kita mempelajari pada biologinya, itu ada dua kunci utama, yaitu adalah sel kita itu merayakan perbedaan. Jadi kalau selnya itu sama, misalnya sel otak itu penting. Tetapi kemudian pada waktu masih perkembangan bayi,
sel otak itu kemudian nggak membolehkan ada sel kulit, nggak boleh ada tulang, nggak boleh apa. Semuanya cuma sel otak. Maka begitu bayinya lahir, yang terlihat ada segumpal otak. Kan nggak bisa apa-apa sebetulnya. Otak itu bisa bekerja karena dia dialirin darah, dilindungi oleh tengkorak, kepala yang kuat, lalu diberikan suplai nutrisi yang kita makan. Jadi ini semua memberikan eh, memberikan sesuatu untuk bersama-sama menghasilkan manusia yang sehat. Tapi memang di sini kita harus lihat, harus ada kulit, harus ada daging, harus ada mata, telinga. Nah, bayangkan kalau tidak ada mata, nggak ada gigi, bagaimana? Gigi dengan mata harus berbeda. Itu adalah sel yang berbeda gitu. Jadi pada saat perkembangan, kita memberikan kesempatan untuk semua itu menjadi berbeda, tetapi mereka mempunyai nilai-nilai universal yang sama. Nanti kalau kita lihat, ini adalah nilai universal ini adalah kindness, kasih sebetulnya. Kalau mereka tidak mempunyai kindness, jadi mereka hanya mau cuma sel otak aja yang tumbuh, maka tidak akan ada tubuh kita yang beragam ini, yang sebetulnya jenisnya ada ratusan di sini. Jumlahnya triliun, tetapi jenisnya ratusan, karena seperti sel darah tadi, itu satu jenis, tetapi jumlahnya kan banyak sekali. Nah itu tadi, jadi di tubuh itu ada hal yang sangat penting. Itu perbedaan itu sangat penting, dan itu sangat diinginkan, karena harus ada sel mata, yang berbeda dengan sel, bahkan sel kuku pun sangat penting. Kalau kemudian nggak ada kuku, nggak ada rambut, kita bisa hidup, tetapi juga bukan manusia yang lengkap. Jadi manusia yang lengkap membutuhkan perbedaan ini tadi yang ada, tetapi juga mempunyai nilai yang sama. Seperti tadi, sel darah itu. Sel darah itu, dia mengalirkan oksigen, mengalirkan nutrisi ke seluruh tubuh. Dia nggak peduli mengalirkan ke mulut, otak, juga ke anus. Jadi anus itu sangat penting. Jadi kalau kemudian manusia lengkap, tapi nggak ada anusnya bagaimana? Kita nggak bisa buang kotoran dalam hal ini, itu juga bukan sesuatu yang menyenangkan kan. Jadi semuanya itu bekerja sama untuk menghasilkan suatu individu yang sehat. Itu adalah suatu nilai universal yang nanti kita bisa lihat di sini. Nah, jadi tubuh kita itu sangat menghargai ragam. Ya, jadi di sini kalau kita lihat, mau jadi otot, mau menjadi eh, jantung, mau jadi apa, itu dipersilahkan. Nggak ada masalah. Karena itulah kebebasan berekspresi tiap sel dalam tubuh manusia sejak sel sperma dan sel telur tadi membentuk zigot tadi. Nah, tapi ini tubuh kita juga bisa melihat yang membahayakan keutuhan tubuh. Bukan berarti semaunya gitu ya. Jadi kalau jadi otot, jantung, otak, kuku, itu semua oke. Tapi tubuh kita tidak mentolerir kalau kemudian sel itu jadi kanker. Ini, kanker ini, sesuatu yang kalau tubuh kita sehat, tapi ada sel yang menjadi kanker, tubuh kita ini biarpun sehat, ya ambruk. Makanya di tubuh kita ada cara. Kalau sel ini boleh jadi sel apa saja, tapi nggak boleh dia jadi kanker. Karena kanker itu akan nanti membuat tubuh kita ambruk. Makanya di tubuh manusia yang sehat, begitu ada gejala menjadi kanker, itu mulai diperbaiki dulu. Ada namanya reparasi DNA. Jadi karena sel kita itu dibuat dari di dalamnya ada DNA yang menginstruksikan untuk menjadi sesuatu. Nah, kalau menjadi sel kanker itu perubahan pada DNA. Biasanya itu DNA-nya diperbaiki dulu. Jadi ada reparasi. Tapi kalau sel kanker itu kemudian tetap tumbuh, maka ada sistem kedua. Jadi dia ditekan, ada penekan, supresor namanya. Tapi itu pun bisa kadang-kadang sel kanker itu terus lolos. Kemudian tetap lewat, dia masuk ke darah,
terus kemudian bercokol di tempat lain. Nah, kalau sudah begitu, maka tubuh kita nggak memperbaiki atau menekan, tapi sekarang malah dibunuh. Ada pembunuhnya nih khusus. Itu makanya sel-sel darah putih kita itu gunanya sangat penting. Begitu ada sel kanker, dia akan bunuh. Tiap hari sebetulnya, karena sel kita itu banyak sekali, itu selalu terbentuk kanker. Jadi setiap hari itu terbentuk sel kanker sebetulnya. Tetapi karena tubuh kita ada caranya, yaitu tadi direparasi, ditekan, kalau kemudian ada, dan juga kalau sampai parah, itu dibunuh oleh sel-sel khusus di dalam tubuh kita yang disebut killer cell, sel pembunuh. Ini seperti satpamnya gitu. Jadi tubuh kita ada satpam ini gitu. Makanya sebetulnya meskipun tiap hari terbentuk kanker, untuk orang yang sehat dalam hal itu, dia tidak terbentuk kankernya. Nah, tapi nanti memang kalau kemudian orang menjadi tua, lansia umumnya, sistem reparasinya kurang bagus sudah. Satpam-satpamnya itu tidak terlalu lincah. Nah, itu sebabnya kanker muncul biasanya pada usia-usia yang udah lanjut. Nah, pada dasarnya seperti itu. Itu karena usia. Tapi kalau masih muda, itu kanker itu tidak akan terbentuk karena ini kita punya sistem dan tidak mengizinkan. Nah, kenapa itu tubuh tidak mengizinkan? Meskipun sel bisa jadi sel apa saja. Karena kanker itu bukan hak asasi sel. Itu bukan haknya. Dia jadi anarki gitu. Jadi dia maunya sendiri sel kanker itu. Jadi tidak bisa diatur. Jadi kalau misalnya ada kanker kulit, itu bisa aja dia tumbuh di paru-paru. Lalu paru-paru nggak berfungsi, akhirnya manusianya mati di situ. Makanya kanker ini sebetulnya adalah sel yang anarki dan bisa merobohkan seluruh tubuh manusia. Jadi makanya di tubuh kita sendiri pun kita bisa belajar apa yang terjadi, bagaimana kita membuat perbedaan itu oke, tetapi tidak boleh menjadi kayak kanker ini. Nah, itu yang kemudian harus bisa dimengerti. Nah, jadi kalau kemudian kita lihat, tubuh kita itu kan sebetulnya di sini kalau kita melihat, dia saling melengkapi kuncinya itu. Itu namanya saling melengkapi. Jadi kalau tidak ada yang satunya, kita akan hilang. Jadi kalau kita kehilangan satu jari aja, itu sebetulnya sudah kehilangan di dalam ini. Karena di tubuh kita itu semua saling melengkapi. Itu di tubuh kita. Nah, kalau kita melihat di alam raya ini juga sangat beragam. Ada tanaman, ada hewan, ada manusia sendiri. Belum lagi nanti yang tak terlihat nih, mikroorganisme. Tapi semua ini kan kita bisa lihat. Dia ini saling melengkapi sebetulnya. Jadi nggak bisa kemudian kita tebang pohon sembarangan. Karena dia juga saling melengkapi di dalam hal itu. Nah, itu apa yang terjadi di alam raya ini, sebetulnya ini adalah gambaran yang kecilnya itu ada di tubuh kita. Jadi seperti kayak burung ini bisa kayak jantung kita misalnya. Kemudian ular ini seperti misalnya adalah kuku atau rambut misalnya. Tikus ini adalah bagian lain. Ini sebetulnya tubuh dalam jumlah yang dalam bentuk yang besar di alam raya. Seperti kayak di tubuh kita ada banyak ragam yang saling melengkapi. Jadi alam raya itu sama aja kerjanya kayak di tubuh kita, yaitu komplementasi. Komplementasi ini kata lain dari saling melengkapi itu tadi, ya. Nah, jadi kalau kemudian kita lihat, makanya di alam itu ada banyak ragam. Jadi seperti kijang di sini, ini nampak ada kijang yang putih. Banyak orang suka seperti ini. Tapi kalau kita melihat, ini sebetulnya ragam ini ada supaya ada sintasan, survival namanya dalam bahasa Inggrisnya. Kalau misalnya di sini kita bisa lihat ada harimau dengan background kayak begini, latar belakang ini, maka yang putih ini akan mudah diterkam oleh harimau. Itu sebabnya kebanyakan kijangnya berwarna seperti ini. Tapi bukan berarti tidak ada ini yang kayak begini.
Nah, yang kayak begini, mungkin itu merupakan satu bagian yang kalau alam itu backgroundnya sekarang itu warnanya jadi putih, seperti salju misalnya, maka harimau akan lebih mudah melihat yang berwarna coklat ini. Jadi di alam itu sebetulnya ragam itu sangat penting gitu di antaranya yang kayak gitu. Kenapa ragam itu menjadi penting? Jadi itu karena untuk bisa adaptasi, survival di sini. Nah, sama seperti kita lihat di tanaman, seperti kayak jeruk ini. Bukan berarti kemudian karena jeruk Bali ini paling besar, dia menjadi yang paling penting, bukan begitu gitu. Bahkan kita bisa lihat ada jeruk yang warnanya orange di sini. Tetapi kalau kita misalnya makan rawon atau soto gitu, bukan jeruk ini yang akan dipakai untuk dikecrutkan ke rawon atau soto. Biasanya jeruk yang kecil malahan asem ini di sini, ya kan? Jadi dalam hal ini untuk apa ragam itu sebetulnya? Kenapa makanya jeruk-jeruk ini tetap ada? Ya karena bisa memberikan suatu nilai buat manusia. Jadi makanya mereka ada di situ, di situ. Nah, jadi kalau kemudian kita lihat seperti ini ada di cerita eh, eh, Cina ya, yang zaman dulu begitu. Ini orang ini selalu mengambil air dari sumur, lalu kemudian tempayannya ini satu tuh bocor gitu di sini. Nah, selalu meneteskan air. Nah, kemudian sehingga kalau dia sampai rumah, ini tuh tinggal setengahnya. Nah, ini di dalam cerita ini seolah-olah tempayan ini bisa bicara. Tempayan yang nggak bocor ini tentu saja sangat berbangga karena dia menghasilkan air tanpa ada ceceran di situ. Nah, kemudian tempayan yang ini jadi dibully begitu kan? Karena oh kamu merugikan setiap kali diambil, kemudian airnya tinggal sedikit gitu. Nah, si pemanggul ini mendengarkan pembicaraan pada tempayan ini. Dia bilang, sebenarnya nggak apa-apa karena tempayan yang bocor ini kamu juga berguna. Kenapa dia berguna? Karena kata dia memberikan tetesan air sehingga di bagian yang kamu bocor itu tumbuh bunga-bunga di situ. Kalau kamu nggak bocor meneteskan itu, saya nggak bisa lihat bunga-bunga di sepanjang jalan itu gitu. Jadi sebetulnya ini kayak di alam tadi, semua yang ada itu ciptaan tadi itu sebetulnya adalah sesuatu yang sebetulnya ada nilainya gitu. Cuma kita aja melihatnya tidak seperti itu gitu. Seringkali oh ini jelek gitu ya ininya. Nah, sekarang saya mau bicara satu hal di sini yang jadi topik penting dan kebanyakan orang nggak mengetahuinya. Tadi kan kita bicara manusianya, udah hewan, tanaman gitu. Nah, hewan, tanaman, manusia itu dari sejak zaman purba itu manusia ada, itu selalu dibicarakan hewan dan tanaman itu. Tetapi tidak yang ini. Jadi kalau kita bicara seperti ini kulit kita, ini tuh seperti ini. Jadi kalau kita melihat ini kulit, kemudian ini ada bulu rambut di kulit itu, ini di bawah mikroskop nih. Nah, ini adalah sel kulit yang warnanya coklat ini. Yang warnanya coklat kehijauan ini, itu adalah sel-sel kulit kita. Sel 1 sel, 2 sel, 3 sel gitu, cukup besar. Nah, ada yang kayak bola-bola berwarna merah itu. Itu sebetulnya adalah bakteri. Jadi di tubuh kita biarpun kasih sabun atau dikan ya bakteri tertentu itu merupakan bagian dari kulit kita. Jadi itu normal ada di situ dia memang. Malah kalau dia tidak ada karena kita sembarangan membersihkan dia, kemudian bakteri lain yang lebih berbahaya bisa kemudian malah bisa ada di situ. Misalnya bakteri ini nggak ada masalah, bakteri ini bisa menghalau bakteri lain. Tapi bakteri pembentuk jerawat misalnya bisa menggantikan dia kalau dia dibersihkan. Jadi sebetulnya kita nggak lihat, kelihatannya kulit normal, bersih. Tapi sebetulnya di kulit itu ada banyak bakteri. Jadi kita mesti lihat di sini bahwa sebetulnya ada jasad renik yang tidak kelihatan. Jadi kita tidak sendirian sebetulnya.
Bukan you are alone, sendirian di rumah, tapi tidak sendirian. Nah, ini bakteri-bakteri yang ada di tubuh kita itu ada di mana-mana, cuma nggak kelihatan. Lalu apa dia gunanya? Ini salah satunya yang paling banyak adanya di usus kita, bakteri-bakteri ini. Ini adalah metropolitannya dia, meskipun di mulut, di kulit, di paru-paru, ya, di seluruh kulit kita itu semua ada bakteri, sampai kandung kemih, vagina, semua itu adalah habitat buat bakteri. Cuma kita nggak lihat aja. Jadi selain sel kita itu kecil-kecil, jumlahnya 10 triliun, bakteri-bakteri ini malah lebih banyak jumlahnya. Ini malah 100 triliun, 10 kali lebih banyak daripada jumlah sel kita sendiri. Dan itu ada di mana-mana, salah satunya di usus besar. Lalu, kenapa ini penting? Ini kita sebut mikrobiom tadi. Seluruh jasad renik yang ada pada misalnya pada usus kita. Nah, ini dia menghasilkan dopamin, serotonin, misalnya, peptide, peptidoglikan. Ini adalah hormon yang mempengaruhi fisiologi manusianya. Misalnya seperti dopamin. Ini adalah hormon yang membuat kita bahagia. Serotonin itu adalah hormon yang membuat kita rileks. Peptida-peptida tertentu memberikan dampak terhadap apakah orang itu stres, lebih banyak merenung atau apa macam-macam. Jadi ini mempengaruhi apa? Akhirnya juga bisa mempengaruhi pada otak, pemikiran dan juga tingkah laku manusianya. Dan ini semua berhubungan seperti diabetes, cardiovascular disease seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, kegemukan misalnya. Ini semua ada kaitannya juga dengan mikrobiom kita. Tidak sepenuhnya karena genetik atau gaya hidup. Memang genetik, gaya hidup juga bisa mempengaruhi kayak seperti ini. Tetapi juga berhubungan dengan mikrobiom ini. Dan ini baru orang mengerti karena selama 20 tahun yang lalu, biasanya orang bilang usus ya cuma usus. Nggak pernah ada dibilang usus itu adalah bersama dengan bakteri di situ. Nggak pernah bicara begitu. Apalagi sebelum itu, karena orang nggak pernah melihat asalnya jasad renik ini. Nah, makanya sebetulnya kenapa orang sekarang bisa mengerti? Kalau perutmu bahagia, itu otak juga bahagia sebetulnya. Itu sudah kita lihat sering kali juga. Kalau kita diare atau kita misalnya sembelit, itu juga bukan sesuatu yang menyenangkan kan, yang di situ. Nah ini, jadi hal ini menunjukkan bagaimana peranan mikrobiom ini tadi. Yang tadi saya bilang, seperti di kulit, itu mikrobiom kulit. Ini adalah mikrobiom usus. Jadi, tadi kan saya bilang, 100 triliun, tubuh kita cuma 10 triliun. 90% tubuh kita sebetulnya adalah mikrob. Ini penting untuk kebugaran manusia. Dari obesitas, diabetes, kanker, sampai autis, itu bisa berhubungan dengan mikrobiom ini. Makanya kenapa sekarang kedokteran pun baru mulai melihat ke situ. Sehingga kesehatan mental, kebahagiaan, bahkan termasuk imunitas, itu sangat ditentukan oleh mikrobiom yang ada di tubuh kita. Itu di situ. Jadi kita mesti mengerti mengenai aspek itu. Nah, sekarang kalau kita lihat, ini tanaman, ada hewan, juga sama aja. Jadi kita nggak bisa melihat tanaman itu cuma daun, akar, batang. Daunnya, akarnya, batangnya itu penuh dengan mikroorganisme. Dan akar dia terutama, kalau pada tanaman, akarnya itu sama seperti kondisinya kayak usus kita tadi. Jadi itu metropolitannya bakteri. Makanya kebugaran tanaman sangat ditentukan oleh bagaimana kondisi akar tadi yang ada di situ misalnya. Jadi kayak seperti demikian juga pada hewan ini sendiri. Itu kalau kemudian kita bisa melihatnya. Jadi
kalau kita melihat, memang seperti ini. Karena mata kita bukan mikroskop. Jadi kita nggak bisa melihat. Bahkan sel darah kita pun nggak bisa melihat. Jadi kita akan melihat tanaman, melihat hewan, dan melihat manusia. Makanya dari dulu Bible pun juga menceritakan ada tanaman, pasti ada hewan. Tetapi dia nggak cerita mengenai bakteri. Meskipun fenomenanya ada. Membuat roti, membuat anggur, membuat tape. Itu sebetulnya melibatkan jasad renik. Tetapi orang nggak tahu bahwa itu adalah jasad renik gitu. Jadi sebenarnya di lingkungan kita lebih banyak jasad reniknya ketimbang yang kelihatan. Cuma itu nggak nampak gitu. Nah ini seperti misalnya contohnya. Ini di sawah, di Jawa misalnya seperti ini. Ini tuh kalau pengairannya bagus seperti Subak di Bali misalnya kayak begitu, itu tuh bisa memelihara bakteri-bakteri yang bisa menambat nitrogen. Jadi kalau kemudian kita ambil dari air di situ, dari tanah yang bagus, itu kalian akan bisa menumbuhkan beragam jenis bakteri di situ. Apa gunanya bakteri itu? Bakteri itu memfiksasi N2. Jadi ini N2 ini di udara banyak. Itu bisa jadi amonia. Amonia itu kalau untuk tanaman itu bisa diubah menjadi semua asam amino. Tanaman bisa buat protein hanya dari NH3 ini. Tapi tanaman tidak bisa mengambil N2 untuk dibuat menjadi NH3. Tapi kalau dikasih NH3 ini bentuk urea misalnya, atau amonium sulfat, ZA, pupuk ZA. Nah itu bisa kayak begitu. Tapi tanaman nggak bisa. Bakteri tertentu bisa melakukan ini. Seperti contohnya bakteri di sini. Tapi kalau kemudian kita memberikan pupuk sembarangan, bakterinya jadi males. Tidak lagi mau membuat ini. Karena dia nggak buat ini, jadi kita tergantung pada pupuk kimia tadi misalnya. Kalau kemudian kita tidak memanage dengan baik. Nah ini kita bisa lihat bahwa komposisi udara yang kita hirup nih, itu kan sebagian besar tuh memang nitrogen, N2. Oksigen kita pakai, ini yang 20%. Lain-lainnya tuh gas kecil-kecil lah yang ini. Tapi komposisi udara kita itu nitrogen dan oksigen ini. Nitrogen ini biasanya kita nggak pakai ini. Udah, ya, kita nggak memakainya. Tetapi bakteri bisa mengubah N2 ini menjadi amonia yang kemudian bisa diambil oleh tanaman, lalu diubah menjadi protein. Kita nggak bisa pakai nitrogen yang kayak gini. Makanya kita harus makan protein. Bahkan kita nggak bisa pakai amonia. Jadi kalau tanaman dikencingi dia bisa udah cukup. Karena dia amonia itu bisa dipakai untuk buat beragam protein udah. Protein itu baru yang kita makan untuk manusia. Jadi makanya kalau tanaman kita nggak perlu kasih susu, telur, ataupun ayam goreng di situ. Karena memang tanaman bisa buat sendiri amonia sampai ke protein itu sendiri. Jadi, tapi tanaman ini nggak bisa melakukan mengambil, menambat N2. Nggak bisa memfiksasi N2. Nah, bakteri tertentu nih bisa nih mengubah N2 menjadi amonia karena dia punya nitrogenase seperti tadi yang saya kemukakan. Nah, tapi manusia dengan cara kimia bisa melakukannya. Jadi kita ambil dari udara, tapi pada suhu tinggi nih, 500 derajat dan tekanan 300 atmosfer, dapatlah amonia. Ini yang disebut proses Haber-Bosch yang kemudian jadi sarana penting yang kemudian melahirkan pupuk urea misalnya. Ini adalah teknik ini yang diambil dari udara tapi menggunakan suhu dan tekanan tinggi. Makanya kita dapatkan misalnya pupuk yang langsung nanti bisa dipakai meskipun bakteri bisa melakukannya. Jadi ini dilakukan oleh bakteri udah miliar tahun untuk biological N2 fixation tadi. Nah, tapi synthetic fertilizer yang dibuat manusia itu umurnya cuma 200 tahunan. Dan itu buat revolusi besar memang. Tapi juga kalau kita tidak melakukannya dengan hati-hati, maka itu berdampak pada lingkungan itu yang kemudian akhirnya kita jadi ada ketergantungan juga di dalamnya. Ini yang terjadi dengan revolusi hijau kan, pemakaian dari pupuk tadi yang kemudian sampai tidak terkontrol.
Nah, itu kemudian melupakan bahwa tanah itu sebetulnya itu bukan barang mati gitu. Di tanah itu ada banyak bakteri yang nggak terlihat ini. Nah, bakteri-bakteri yang nggak terlihat ini, lah, bakteri-bakteri ini yang kemudian bisa mengubah amonia N2 dari udara bisa menjadi amonia sebetulnya. Ini tidak diperhatikan dalam hal ini karena orang dari dulu menganggap tanah ya udah benda mati seperti itu. Padahal tanah itu sesuatu yang hidup, penuh dengan kehidupan di dalamnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Makanya jadi penggunaan yang berlebihan dari synthetic fertilizer, jadi pupuk sintetik, itu tidak hanya berefek jelek pada lingkungan, tetapi juga menyebabkan disbiosis. Disbiosis itu apa? Menyebabkan bakteri ini jadi berubah kesetimbangannya. Jadi katakan di sini ada bakteri yang warnanya orange. Ini biasanya menambat N2. Tetapi karena ada pupuk, dia menjadi tersingkir. Semuanya jadi warnanya biru. Jadi yang tadinya ada orange sama biru, sekarang biru semua. Itu disebut disbiosis. Jadi hilangnya ragam dan kesetimbangan tadi. Ini bisa menyebabkan jadinya tanah itu menjadi berpenyakit dan nggak produktif. Tidak produktif dan juga menyebabkan terjadinya sakit tadi. Jadi makanya Green Revolution ini supaya menjadi evergreen, kita mesti mengerti mengenai mikrobiom. Kalau evergreen maksudnya terus-terusan jadi hijau, bukan terus cuma sebentar aja hijaunya gitu. Nah ini kalau kita lihat ketergantungan pupuk kimia dan dampaknya terhadap ketahanan pangan misalnya, itu sudah kita rasakan kan, sudah di antaranya. Nah itu pengertian mengenai mikrobiom itu jadi menjadi sangat penting. Ini bahkan kalau kemudian kita lihat tanaman pun sudah mulai berasosiasi dengan kayak seperti bakteri tertentu untuk bisa melakukan penambatan nitrogen. Biasanya ini adalah tanaman legume, kacang-kacangan. Nah, itu kan kita lihat. Makanya kalau rotasi, biasanya ada tanaman kacang-kacangan dengan tanaman misalnya padi atau jagung, itu bisa mengurangi pemakaian pupuk kimia sintetiknya karena sebetulnya kita memperbanyak fiksasi nitrogen ini. Jadi ini kita mesti lihat di situ. Oleh karena itu, sebetulnya mikroorganisme yang nggak kelihatan itu, dampaknya itu di mana-mana. Cuma kita nggak memperhatikan aja dari makanan, fermentasi atau apa, obat-obatan, kemudian tanaman, manusia sendiri, atmosfer. Jadi curah hujan itu ditentukan oleh bakteri yang ada di awan tadi. Cuma kita nggak menyadari aja. Lalu kemudian iklim kondisi O2, CO2 ini ditentukan oleh bakteri karena lautan itu penuh dengan bakteri. Cuma kita nggak nampak aja, nggak ngeliat gitu. Itu yang terjadi. Nah, jadi mayoritas di alam itu tak terlihat sebetulnya. Cuma ya kita selalu kan mendudukkan kita ini paling utama gitu. Nah, sehingga ngelihatnya baginya begini. Dan yang kelihatan aja. Padahal di sini banyak yang nggak kelihatan, tapi nggak terdata atau tidak diperhatikan. Nah, kalau kemudian kita lihat, bahkan dalam sejarahnya, mikrob itu hampir setua sejarah bumi. Itu udah 4 miliar tahun, seperti bumi ini sendiri. Manusia baru ada, itu 200.000 tahun. 200.000 tahun. Lalu kita kenal mikrob itu baru 300 tahun. Manusianya memang udah ada 200.000 tahun, tetapi kita baru kenal mikrob itu 300 tahun. Meskipun mikrob ini sudah ada 4 miliar tahun yang lalu. Nah ini kenapa? Dan apa ini dampaknya? Jadi sebenarnya planet kita itu mikrobial planet sebenarnya. Miliknya si planet tadi. Makanya kita bisa lihat kemarin corona aja itu melebihi tsunami atau apa. Udah membuat manusia 2 tahun nggak keluar misalnya itu. Makanya di sini Louis Pasteur yang kemudian juga peneliti mikrobiologi ini menunjukkan bahwa microbes who will have the last word. Mikrob itu udah ada sebelum manusia ada, tetapi dia juga yang kemudian bukan berarti kalau kita punah, terus kemudian dia nggak ada loh. Dia bisa aja
the last one, masih ada di situ. Karena dia sudah ada jauh sebelum kita. Ini kalau kita bicara mengenai sejarah mikro. Nah, sekarang kita mau percaya atau enggak seperti itu? Ini sama seperti kalau kita mau seperti anak ini nanya ke ibunya, bayi datang dari mana? Nah, karena dia ini sebetulnya anak kecil, nanya ke ibunya dari mana, kadang bisa diceritakan tergantung umur anaknya. Oh, kamu dibawa dari Bangau, dia udah cukup, udah ngerti gitu. Tapi bisa jadi juga hal yang lain gitu. Misalnya dari perut ibu begitu. Tapi bisa juga kalau kemudian bapaknya atau ibunya tadi mengerti mengenai reproduksi, ada sperma, sel telur, bahkan ini bisa lebih dalam lagi, itu DNA-nya, DNA yang di sini, DNA di sel telur, menyatu, bagaimana? Dia bisa terang. Tetapi kalau anak itu masih umurnya balita, kita terangkan ada DNA sebetulnya, itu spermanya mengandung DNA, lalu dari situ haploid, haploid jadi diploid. Nah ini kan nggak ngerti. Jadi mungkin penjelasan yang sederhana tadi sudah cukup gitu. Tapi kalau dia semakin ngerti, nanti berikutnya bisa dia tahu. Jadi sebetulnya kalau kemudian kita lihat di sini, penjelasan yang sama sebetulnya yang terjadi kayak seperti itu. Seperti kalau di sini, sebetulnya mencipta manusia itu tidak sekedar meniup tanah, ya kan? Di dalam hal itu, sebetulnya itu kompleks gitu. Tapi manusia itu pengetahuannya masih terbatas gitu. Jadi gimana kemudian mau menceritakan bahwa sebetulnya itu kompleks sekali melibatkan biologi molekuler misalnya di dalam. Nah, kalau itu yang terjadi dan manusianya mengerti, maka kemudian seperti Alkitab itu bisa jadi biologi molekuler isinya. Karena seluruhnya diceritakan dengan bahasa yang lebih advance gitu. Nah, tapi pembahasa yang lebih sederhana, cuma cerita dicipta, itu sebetulnya sudah cukup orang itu mengerti begitu. Tapi bagaimana mencipta itu, kompleksitasnya, itu bisa kemudian dipelajari bahwa itu jauh lebih dalam dari sekedar itu saja. Jadi tinggal kita mau tetap seperti anak balita atau kita sudah menjadi lebih mengerti, lebih tercerahkan seperti itu. Jadi mencipta manusia tidak sekedar meniup tanah sebetulnya, tapi bagaimana mau cerita biologi molekuler kepada manusia pada zaman itu. Ya, jadi seperti tadi saya bilang, cerita itu sendiri. Nah, jadi kalau kemudian kita melihat nih, biodiversitas itu adalah infinite network of complementation, saling melengkapi. Itu seperti kayak pada gambar pelangi ini. Makanya jadi kalau kemudian orang bisa melihat, kalau kita cuma mereduksi hidup itu sebagai hitam dan putih, kita nggak pernah bisa melihat pelangi. Karena pelangi itu bukan cuma hitam putih, tapi ini infinite. Ini tidak ada, tidak bisa dihitung gitu. Karena warna ini bukan cuma 7 warna, tetapi ini tidak terhingga. Makanya ini menjadi lambang dari biodiversity sebetulnya. Dan itu coba lihat sendiri. Di sini kalau kita lihat di Genesis 9:13 ini. Ini ada di situ. I have placed my rainbow in the clouds. It is the sign of my covenant with you and with all the earth. Jadi di situ Tuhan membuat sebetulnya tanda. Tanda itu adalah pelangi. Dan pelangi itu sesuatu yang infinite. Itu adalah diversity itu sendiri. Jadi kalau kemudian kita melihat di sini, alam secara sinambung menghasilkan ragam makhluk hidup. Nah, kalau kemudian kita melihat di sini, teknologi penghasil ragam itu dapat digunakan manusia untuk hal yang positif ataupun yang negatif. Nah, itu. Jadi kalau kemudian kita lihat lagi, sebetulnya kayak kalau bumi ini umurnya 24 jam, itu tuh bakteri sudah ada, mikrob itu di jam 8 ini. Ya. Tapi manusia itu baru 1 menit saja sebelum tengah malam itu.
Jadi artinya kalau bumi itu 24 jam udahan di sini, bakteri itu sudah ada mulai jam 8. Manusia itu cuma 1 menit aja kurang dari seluruh bumi ini. Itu tadi yang saya bilang, sebetulnya itu adalah 4 miliar tadi. Tapi manusianya sendiri baru ada di 200.000, yang nggak ada artinya dari 4 miliar ini. Ini mikrobnya udah ada di sini. Tapi kita baru kenal 300 tahun yang lalu. Kenapa? Ya ini, karena kalau nggak ada yang kita nggak bisa. Karena apa? Kita mesti lihat, baru kita tahu ada. Itu tadi. Nah ini dia yang menemukan. Yang menemukan ini menariknya, ini adalah orang Belanda di sini. Orang Belanda ini pada tahun ini menemukan mikroskop. Dia sebetulnya adalah pedagang kain. Dia itu mainan lensa kayak kaca pembesar itu untuk melihat kualitas tekstilnya di situ. Tapi dia mainan lensa itu sampai sangat bagus sekali resolusinya, dan itu jadilah seperti kayak mikroskop primitif. Sehingga dia pertama kali melaporkan melihat ada jasad renik tadi itu di situ. Nah, kalau kita lihat pada tahun ini, sebetulnya apa yang terjadi di Indonesia? Ini kan cuma sekitar 400 tahun yang lalu ini sebetulnya. 300-400 tahun yang lalu. Ini pada saat itu adalah sebetulnya zaman kita di bawah VOC. VOC itu adalah perusahaan, salah satu perusahaan bahkan yang terkaya di dunia, yang membuat Belanda itu sangat makmur. Itu kemudian kita bisa perhatikan di sini gambar orang yang megang kalung itu bisa lihat di situ. Kalungnya itu adalah mutu manikam yang dia sangat banggakan karena membuat dia kaya raya pada waktu itu. Nah, pada zaman Anthony van Leeuwenhoek menemukan mikroskop itu, Belanda itu sangat kaya raya. Sehingga seperti pedagang kainnya pun bisa mainan mikroskop di situ. Jadi meskipun sebetulnya penemunya ini orang Belanda, dan dia membuka mata terhadap mikroorganisme yang sekarang ini akhirnya semua terbuka seperti itu tetap aja Indonesia itu punya kontribusi, meskipun tidak langsung. Karena kita seperti support dana ke Belanda tadi. Dan nggak ada yang bisa mengasosiasikan ini karena yang menemukan bukan orang Inggris, bukan orang Perancis tuh. Yang meskipun pada waktu itu dua negara penting itu, yang Inggris sama Perancis. Tapi Belanda. Sehingga Singapura, Vietnam, Malaysia itu nggak bisa berasosiasi dengan penemuan mikroskop. Cuma Indonesia yang ada asosiasi dengan penemuan mikroskop. Ini saya cuma mau memberikan gambaran aja betapa pentingnya mikroskop untuk menyadarkan bahwa ada kehidupan tidak kasat mata. Tapi itu karena apa sebetulnya? Karena juga pengetahuan tentang hal ini baru dimengerti. Dan itu karena penemuan orang Belanda ini yang secara nggak langsung juga karena rempah-rempah kita yang sangat mahal pada waktu itu. Jadi sebetulnya inilah kadang-kadang kalau kita belajar sejarah untuk negara-negara yang sangat besar itu belajar dari sejarahnya. Seringkali di kita suka dilewatkan begitu saja sehingga tidak menjadi suatu hal yang sebetulnya itu bisa direcord dengan baik. Oke, saya kira itu saja dari saya. Terima kasih nih sudah mendengarkan. Ini nanti kalau ada hal-hal yang lain bisa ini. Ini waktunya sudah jam 6 soalnya. Oke, saya kira begitu saja dari saya. Pak Yefta? Ya, oke. Baik. Saya dapat pelajaran selama sekolah, nggak ada seperti ini. Tentang ini ya. Tetapi hari ini saya dapat sesuatu yang luar biasa. Sampai saya melongo lihatnya. Wow, Tuhan itu luar biasa ya.
menciptakan kita seperti apa yang kita tidak pikirkan. Baik, terima kasih Prof. Bapak Terima Ibu. kasih. Ya. Ya, terima kasih Prof. Ya. Baik Bapak Ibu. Oke, saya izin live ya. Semua Bapak Ibu, ya. Selamat sore semuanya. Ya. Iya, baik. Terima kasih Prof buat waktunya. Tuhan berkati. Baik, berarti kita akan masuk di dalam tanya jawab atau bagaimana nih ya? Pak Handoyo bagaimana Pak Handoyo? Ya, sebaiknya khusus hari ini mungkin bisa dicatat, nanti saya sampaikan ke jadi minta tolong Mirna untuk mencatat pertanyaan, nanti saya sampaikan Prof. Antonius. Berarti hari ini cukup sampai di sini, kita akhiri. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan dulu, setelah itu baru kita akan doa penutup ya. Doa penutup nanti saya minta dengan kasih Kristus nanti Pak Bintang Sahala Marpaung akan tutup kita dalam doa. Silakan Pak. Silakan Mirna. Begini ya Pak, mungkin kalau ada nanti yang mau ditanyakan, Ya. bisa chat ke nomor saya aja, gitu nanti Nah, biar tolong saya rangkum. Iya, bisa dicat, bisa menghubungi chat di 0812 6335 5051. Di chat aja, ketik di chat aja supaya waktu Mirna nyanyi mereka bisa ketik gitu. Ya, nomor saya sudah saya kirim. Nanti semua pertanyaan-pertanyaan dari peserta malam hari ini nanti bisa saya rangkum dan nanti saya bisa kasih ke Pak Handoyo. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya. Kita sampai di penghujung daripada acara kita malam hari ini karena memang kegiatan daripada narasumber kita sore hari ini itu sangat penuh, padat. Jadi kita tidak bisa tanya jawab secara langsung. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan nggak apa-apa, nanti chat ke nomor saya, nanti akan saya sampaikan. Bapak Ibu, sebelum kita menutupnya, kembali saya mengingatkan, mengundang kembali kehadiran Bapak Ibu semuanya di pertemuan kita Senin yang akan datang. Dengan tema kita Senin depan adalah kuasa terapeutik puasa, perspektif berbasis bukti ilmiah, bersama narasumber kita Dr. Elizabeth Subrata. Beliau merupakan pembicara senior di seminar kesehatan dan penggerak dapur sehat di Jakarta. Jadi silakan kembali bergabung bersama kami di waktu yang sama pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat serta di link yang sama. Bapak Ibu, kita akan segera mengakhiri pertemuan kita malam hari ini. Satu pujian akan dinaikkan, bisa minta tolong Kak Joshua? Kami senantiasa dalam kuasa kasih Tuhan. Ikut
Tenangsa kau Allahku di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas dosa, memaksa kau Allahku, ku memaksa kau Allahku, ku memaksa kau Allahku. Ya, baik. Silakan Pak Bintang. Suaranya ada kedengaran, Pak? Suaranya Dengar. Oh iya. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami pada hari ini telah diberi pengetahuan oleh Profesor Antonius Tuhan mengenai bakteri dan sebagainya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berilah kami dapat mengerti betapa baiknya Tuhan telah menciptakan bagian-bagian sehingga lingkungan ini dapat terjaga Tuhan. Tuhan, mungkin minggu depan kami akan mengikuti lagi Tuhan, berilah kami dapat berkumpul kembali Tuhan dan mendengarkan apa yang akan diajarkan oleh Pelita Indonesia Timur. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Handoyo, terima kasih Erna, terima kasih Pak Wisnu. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa hari Senin akan datang. Tuhan berkati. Sampai jumpa Bapak Ibu semuanya, Tuhan berkati.